Salam sehat. Kita bahas rebalancing yang kedua, yaitu rebalancing MVIS Juni 2022. Ini kelanjutan dari video yang pertama yang dibuat di hari Sabtu 18 Juni 2022. Sedangkan video yang kedua ini kita buat di hari Senin 20 Juni 2022. Ya, next. Nah, ya, ini indeks MVIS websitenya. Ya, sebagai kilas balik ya, kemarin saya berbicara atau di video pertama saya mengatakan pantauan utama di Cepin dan Tower ya. Sedangkan WSKT ini ya dari volume menarik tapi di gap up, jadi diabaikan. Goto juga demikian, Goto di gap up ya. Sebentar kita lihat di data kemarin, Goto di gap down juga, jadi bisa dimasukkan tapi kemarin ragu ya. Ya, kita ke Cepin dan ke TOWR. Ya. Ini adalah pas pagi hari tadi saya beli TOWR dan Cepin ya. Ini ya tipis, lumayan lah untuk kelas BC ya, 3% sehari sama 2,54% ya. Nah, saya juga masih ragu karena kemarin saya bilang order booknya kurang meyakinkan secara order book, tapi ya punya sedikit keyakinan, atau 65% yakin bahwa Tower sama Cepin akan naik dan sesuai ya, kenaikan lumayan lah, Rp600.000 ya. Namanya UMKM, trader UMKM. Kemudian ya Goto ya, Goto yang di add di MVIS, kemudian BRMS juga di add ya, BRIS, LPKR SMA yang di DEL, MDKA juga di DEL. Terus kemarin ya tadi saya bilang pantauan utama kami adalah TOWR dan Cepin. Sedangkan kenapa BJBR enggak? Gitu enggak, itu karena BJBR bentar. Kenapa BJBR enggak ya, LPKR tidak, walaupun LPKR diguyur di gap down minus 0,26%, BJBR juga 2,5% minus karena dia bukan bukan LQ45 ya, tapi dia memang IDX 80 tapi non LQ45. Itu kenapa kita nggak pilih LPKR BJBR, kita pilih Cepin dan Tower, karena Cepin dan Tower ya menempatin ranking pertama dan kedua ya, untuk yang emiten LQ45. Kemudian Goto disusul Goto ya, kemudian MDKA. Coba kita lihat Goto dan MDKA. Goto plus ya, tapi ya kita nggak abaikan, malah ini MDKA di DEL dari MVIS dia malah naik 10%. Itulah saham we don't know apa yang terjadi di market realnya ya. Kita hanya bisa memprediksi ya, prediksi kita betul ya alhamdulillah, walaupun prediksi kita nggak menuju ke saham yang naik dengan persentase 10%, 9% ya, tapi kita bisa meramalkan hari besoknya emiten seperti Cepin dan TOWR ini akan hijau, dan ternyata betul hijau dengan hijau 2%,
3,7 dan Cepin 2,99%. Ya. Di mana tertinggi Cepin itu di 3,5% dan TOWR di 3,8%. Nah, rencana Tower dan Cepin ini akan kami sell ya di 1,5% lah. Itu juga tergantung keadaan global nanti malam, Europe dan Amerika. Oh ya, Europe gimana Europe ya? Coba kita cek Europe ya. Europe. Kita whitelist Porto yang, nah Europe ini hijau walaupun tipis ya untuk yang Jerman, sedangkan Prancis tipis banget, malah lebih tipis 0,17%. FTSE yang tebal 1,43%. Nasdaq ini kemarin belum buka, sedangkan Dow Jones Future ini mudah-mudahan sesuai dengan Dow Jones Future sama Nasdaq Future dan S&P 500 Future ya, ini hijau. Kemudian apalagi Komo agak koreksi ya setelah kenaikan rally panjang, rally-nya ini koreksi. Gold ya naik tipis, crude oil juga ya tipis ya, agak sedikit sideways ya. Itu keadaan global sekilas ya, karena ini belum fix-nya ya besok jam 5 pagi atau jam 5 5 IM. Ya, kita kembali ke PowerPoint. Nah, itu. Nah, di sini Breeze LPKR yang di Dell betul-betul minus, di sini netral ya. Sedangkan SCMA ini di Dell ternyata naik ya, kita nggak tahu. MDKA juga naik. Mungkin pantulan ya atau technical rebound. Ya. Jadi Cepin. Nah, di sini ada open di harga preview ya. Saya beli di harga preview itu di harga 0% di sini belinya, dan saya masih hold, besok rencana jual karena emang untuk ya trading apa swing ya pokoknya 2 hari lah 3 hari lah ya. Closing kemarin beli, hari ini dan besok kita jual. Semoga mestakung, alam semesta mendukung, yaitu dengan regional dan global hijau. Syukur-syukur hijau tebal. Di sini dimana Tower sempat merah minus 1,1%, Cepin juga sempat merah di 0,9%. Nah, saya masih hold tadi pas merah, biarinlah. Siapa tahu atau ya tak sesuai dengan ya teori yang kita bilang tadi bahwa punya keyakinan 65% TOWR dan Cepin hijau. Dan pasar mestakung, yaitu pasar ini ya tadi sempat minus 1,12%, sedangkan close di 0,57%, open juga hijau 0,11%. Ya, ini ya open hijau, kemudian koreksi cukup dalam, bikin orang ya galau. Ya, kalau yang suka CL ya CL misalnya ya. Tapi karena kita ya swing ya yakin dengan pilihan saham kita, dia mantul naik ya, hasilnya lumayan walaupun asing dia masih net sell ya, di 5 hari ke belakang itu asing benar-benar jual ya, cuma di hari Kamis saja dia net buy, selain itu net sell, dimana valuasi 17 triliun kemarin karena terjadi rebalancing ya. Kemudian hari berikutnya Senin biasanya memang valuasinya lebih rendah dari
hari sebelum hari rebalancing, yaitu 17 triliun, ini 13 triliun. Itu keadaan. Nah, ini ya 13 asing, ini ya, ini di global maupun di regional maupun di nego ya. Sedangkan ini di regional. Ya. Nah, di sini kita tadi cepin, cepin ya, chartnya jelek ya, chartnya jelek, order booknya jelek, dimana bidnya tipis banget ya. Apalagi harga lastnya di over ya, tower harga lastnya juga di over, jadi menunjukkan bahwa tidak terlalu ya sekedar hijau lah ya, sekedar hijau, walaupun lumayan sih 3%, tapi tidak seperti misalnya BRPT misalnya. BRPT juga sama, sukanya last price-nya di over, nggak seperti misalnya GoTo. Mana GoTo? GoTo. Nah, Semen Gresik kan bagus kan, closing juga di di over closingnya ya, rata-rata di over ya. Ya itu, jadi memang belinya nggak terlalu kencang, maksudnya valuasinya kan cuma 13 triliun, jadi sentimen belinya nggak terlalu kuat, terbukti dengan last price-nya di over. Mungkin beda ya, misalnya Bumi misalnya, Bumi sebentar, misalnya GoTo saya ganti Bumi kayak apa coba? Ya sama aja ya, adalah kita lewatin aja karena nggak ada yang meyakinkan order booknya secara order book ya. Ya itu di sini cepin ya, cukup memuaskan, tower cukup memuaskan ya. Itu apalagi, tadi Unilever ya bisa naik 8,1%, terus MDKA di 11%. Nah, coba kita telaah di hari Jumat kemarin untuk akhir dari rebalancing. Hari Jumat ini datanya ya, cepin ya, sesuai target ya, tadi hampir 3% lah ya. Tower juga begitu. Nah, GoTo, MDKA jelas tadi 10%-an, Unilever 8%-an, BMRI 2%-an ya. Terus ya MNCN nggak ada, SMA tadi ya. SMA di sini ada SMA ya. Ya kita konsentrasinya yang ini merah ya, yang hijau abaikan ya. Atau Anda boleh riset ya di order book masing-masing sekuritas yang Anda punyai. Coba riset yang hijau beneran apakah hari ini merah, yang merah apakah bener hari ini hijau. Ingat titik pembahasan di LQ45. Dari sini cepin ya, Tower, GoTo, MDKA, Unilever, BMRI ya. Sedangkan Telkom hijau, MTK hijau, jadi kita abaikan. Nah, kita lihat benar apa enggak. GoTo memang hijau, BRMS ya bukan LQ45, kita abaikan dulu. Terus BRIS ini bukan LQ45, LPKR bukan LQ45, SMA juga bukan LQ45 ya, karena kita udah sistem ya, jadi abaikan yang non LQ45 walaupun dia naik 9% untuk lebih fokus kita.
MDKA LQ45, Tower LQ45, Cepin LQ45, dia hijau. Sedangkan MTK dia merah karena dia kemarin di gap up. Waskita juga di gap up, dia merah walaupun order booknya bagus ya. HEL juga di gap up, dia merah ya. Saya kira itu aja ya. Tadi kemarin ya Waskita kemarin, coba kita lihat Waskita order booknya. Nah, ini bagus order booknya, tapi kan gap up gitu. Jadi order book karena di gap up gitu. Order book karena di gap up, jadi ya mungkin dia hijau di awalnya, tapi di akhir dengan merah. Coba kita lihat ya. Kita lihat Waskita. Nah, sempat hijau 2,9%, tapi endingnya tetap merah ya. Dimana terendahnya itu di minus 2,9%. Ya, saya kira itu ya. Ini yang perlu diperhatikan. Kita Tower, Cepin ya. Ya, cukup menggembirakan walaupun tadi sempat senam jantung juga karena sempat indeks sempat minus 1,1 sekian persen ya. Jadi itu, ini adalah video yang kedua. Mungkin besok kita buat video yang ketiga atau yang terakhir di serial rebalancing MFIS ya. Selamat malam, good night, dan salam sehat.